ngelihat ibu-ibu tergopoh-gopoh sambil bawa-bawa tiang infus mau ke kamar mandi. Saya lari dong otomatis karena teman-teman saya udah terlelap nih, udah tidur. Saya lari, ibu mau kemana? Mau ke toilet, saya antar, saya pikir gitu kan. Saya antar sampai depan pintu. Nah si ibu masuklah ke dalam. Saya tungguin kok sampai 15 menit. Kan kalau cuma pipis aja 15 menit udah lama banget loh mas, nggak mungkin sampai setengah jam kan. Saya ketok-ketok, bu sudah selesai apa belum, bisa nggak ceboknya gitu kan. Nggak jawab juga nih, nggak ada jawaban, diam aja. Terus saya semakin curiga dong, takut khawatir si ibu apa jatuh atau kenapa. Saya buka, kebetulan pintunya nggak dikunci. Saya buka pelan-pelan, saya semakin lebarin. Loh, kok si ibunya nggak ada gitu. Wah, nggak ada ibu-ibunya nih? Nggak ada. Saya tidur ayam. Lah, saya bablas nih. Sampai jam 4. Saya langsung buru-buru dong karena saya ingat semalam tuh ada infusan yang udah mau habis. Saya buru-buru langsung masuk ke kamar. Saya kaget loh, kok infusan udah ganti kan gitu ya. Nah, terus si ibu-ibu sebelah negor saya. Suster, semalam kok jam tumben banget datang ke kamar ganti infusan. Diem aja, saya tanya juga diem aja gitu kan. Nggak ada senyumnya sama sekali, kelihatan murung. Pokoknya jutek dah suster gitu kan, kayak lagi ada masalah. Kenapa sus? Loh, saya makin bingung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin selamat tahun baru 2024. Semoga apa-apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan rezeki yang banyak. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum lagi gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini spesial eksklusif, gue udah kehadiran seorang narasumber, yaitu seorang perawat nih yang pernah bekerja sebagai suster perawat di salah satu rumah sakit di sekitaran Jawa Tengah nih. Di sini narasumber gue banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ketika piket malam atau shift malam nih. Seperti apa kejadiannya atau kisahnya? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wati udah mau datang nih ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman horornya pada saat Kak Wati bertugas atau pernah bekerja berprofesi sebagai perawat ya. Iya. Di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah ya. Iya, betul. Tadi katanya Kak Wati pernah melihat salah satu pasien yang udah meninggal nih. Iya benar mas. Jadi waktu itu saya pernah lagi tugas nih ya, shift malam. Jadi saya ngelihat ibu-ibu ini bawa-bawa tiang infusan mau ke kamar mandi. Nah saya sih naluri aja sebagai perawat gitu kan. Saya lari tergopoh-gopoh karena memang saya takut ibu ini jatuh karena udah malam posisinya gitu kan. Saya antarlah ke kamar mandi gitu. Nah terus ada lagi kejadian lagi nih berikutnya. Nah pas mau ganti selang infus itu kebetulan saya shift malam lagi. Pas mau ganti mau ganti infusan, ternyata infusannya masih nanggung. Saya ketiduran. Pas pagi-pagi saya bangun, saya langsung narik ke kamar, ternyata tuh infusan udah diganti. Nah saya bingung. Sedangkan saya ketiduran, yang ganti siapa? Gitu mas. Ya tapi boleh kita tahan dulu nih Kak ceritanya ya Kak. Oke.
Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Kak Wati barusan nih. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Wati, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Wati kali ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisahnya yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Wati kali ini. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya Kak Wati, boleh dimulai nih, gimana awal ceritanya? Ya, kebetulan saya salah satu seorang perawat di rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Selang beberapa bulan gitu kan saya kerja. Ya, keseharian saya ya biasa ya sebagai perawat-perawat umumnya, kasih obat, kasih makan pasien, terus ganti infusan, gitu-gitu aja. Nah, dapat 5 bulan kerja, saya ketemu nih sama salah satu pasien. Kebetulan pasien ini pasien lansia nih, si nenek. Ya, saya perlakukan dia seperti nenek saya sendiri lah gitu ya. Karena saya kebetulan neneknya udah nggak ada gitu. Jadi saya perlakukan dia dengan baik. Ya, karena tugas saya juga sebagai perawat gitu kan. Saya kasih dia makan, sarapan, saya kasih obat tepat pada waktunya gitu kan. Hari itu masih sempat ketemu sama si nenek nih. Saya masih ngobrol sama keluarganya karena saya sudah anggap si nenek kayak keluarga sendiri. Jadi saya pun sama keluarganya sudah dekat ya, karena memang kesehariannya saya sama mereka gitu. Kalaupun keluarganya pulang, si nenek ini dititipnya ke saya gitu. Tolong ya sus gitu, jaga nenek saya. Kalau misalnya ada keperluan nenek yang perlu diurus ya saya minta tolong gitu. Kayak macam beli air kan, kadang rumah sakit nyediain cuma yang seadanya aja ya, selebihnya kita beli di luar gitu. Nah, kadang itu dititip ke saya gitu. Besokannya saya libur nih, nggak ketemu dong sama si nenek. Ya udah, besokannya saya libur. Pas saya masuk lagi, saya masih sempat nemuin itu sekitar jam 3-an lah ya, sebelum mau maghrib lah, sebelum maghrib gitu. Saya masih ketemu sama si nenek, tapi saya mau sholat dulu karena waktu sudah mau mendekati maghrib nih. Saya ke musola, saya wudu. Di pertengahan wudu saya ngelihat si nenek. Loh, itu si nenek udah sehatan gitu kan, bawa mukena, bawa sejadah. Mungkin si nenek mau sholat karena mungkin udah seger nih, udah sehatan. Karena kondisi terakhir yang saya tahu memang kondisinya sudah mulai berangsur membaik si nenek. Udah saya lanjutin, saya selesaiin wudu, saya masuk ke musola. Loh, tapi saya cari si nenek nggak ada. Nggak ada si nenek yang tadi kakak lihat nih? Iya, si nenek ini nggak ada. Kemana si nenek? Saya pikir udahlah, saya nggak mau macam-macam, mungkin dia udah selesai karena kan dia sudah bawa sejadah sama mukena duluan ya, karena saya baru wudu. Saya pikir dia sudah selesai. Saya lanjutin sholat sampai saya selesai. Saya balik ke tempat piket. Keluarganya nemuin saya. Mbak, saya minta maaf ya kalau nenek ada salah. Loh, kenapa sama nenek? Iya, nenek barusan meninggal sebelum maghrib. Wah, dalam hati kan gini, loh, tadi yang saya lihat di siapa? Musola, ya? Kan ada di musola kan gitu ya. Ternyata si nenek udah nggak ada. Iya, nenek udah nggak ada. Dia tadi meninggal habis maghrib, sebelum maghrib. Wah, kata saya, mungkin tadi dalam hati saya nih, mungkin tadi si nenek tuh pamitan kali sama saya ya. Jadi saya pikir karena dia menganggap saya sebagai keluarganya, dia ngasih tahu saya nih, oh,
saya udah nggak ada mungkin. Pikiran saya aja sih itu. Cuma saya nggak cerita ke keluarganya kalau saya ngelihat si nenek gitu. Saya takut keluarganya berpikir macam-macam, malah jadi nanti sugestinya macam-macam juga kan gitu. Jadi setelah beberapa minggu kemudian nih, saya dapat shift malam nih mas. Nah, pas dapat shift malam, saya lagi piket. Ternyata ada pasien kolaps. Keluarganya manggil-manggil kan, sus tolong sus gitu kan. Iya ada apa bu gitu kan. Nah, ini tolong ambilin obat ke apotik gitu kan. Saya langsung tanpa basa-basi dah, karena memang pasiennya sudah kolaps kan. Saya langsung tergesa-gesa buru-buru. Itu posisi jam 2 malam. Yang lain udah pada istirahat, terlelap mungkin capek kan. Akhirnya saya yang ke apotik. Sus, saya bilang sama suster yang di apotik nih, sus tolong ini obat untuk pasien si ini gitu. Oh iya, suster dapat amanat langsung dari siapa? Saya udah langsung dari keluarganya, saya yang diminta ambilin gitu kan. Tapi pas saya lagi ngambil obat nih, saya ngeliat teman piket saya tegur dong, namanya kita sama-sama temen kan. Tak, lu di sini, lu ngambil obat buat siapa? Buat pasien si Anu ya, si A. Tapi si Ita nggak ngerespon saya nih mas, dia diem aja. Loh, saya pikir, udahlah, saya buru-buru, saya langsung balik kan ke kamar pasien yang tadi kolaps itu. Besok paginya, saya ngeliat si Ita. Loh, Tak, lu baru masuk sekarang gitu kan, gue libur gitu kan, kata dia. Hah, libur? Terus yang semalam gue lihat siapa kan, dalam hati saya gitu ya. Udahlah, saya nggak mau ambil pusing, karena mungkin saya pikir ini kerjaan suster ini kan resiko ya, seperti itu udah pasti lumrah lah gitu kan. Saya udah nggak mau ambil pusing, cuma saya pendem aja sendiri. Mungkin juga suster-suster yang lain pasti ngalamin sendiri lah ya, kejadian ya kayak gitu. Nah terus ada kejadian lagi nih berikutnya, itu keesokan harinya lah. Saya mau pergi ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya cuci muka, ngantuk kan, saya cuci muka dulu. Pas saya mau keluar, saya ngeliat cewek mas. Cewek pakai daster putih tapi berdarah-darah. Dia berdiri membelakangi saya. Cewek ini berdarah-darah nih? Iya, berdarah-darah. Aduh, semakin takut aja dong saya kan. Berdarahnya ini kak, sorry saya potong, mukanya atau dari kakinya nih yang keluar dari dalam tubuhnya? Dari dalam tubuhnya, tapi yang jelas mukanya, karena kan mukanya membelakangi saya mas. Saya nggak tahu mukanya berdarah atau enggak, karena saya posisinya udah takut kan. Saya langsung kabur, takut juga. Berturut-turut loh saya ngalamin kejadian kayak gitu kan. Habis saya semalam melihat teman saya yang ternyata off, tapi saya ngelihat dia malam, terus sekarang ada kejadian lagi kan. Saya ngelihat perempuan berdarah-darah, saya kabur otomatis. Dan saya berpikir, udahlah, resiko kan. Ya udah, lambat laun ya terbiasa dengan hal seperti itu, karena ya semua adalah resiko, karena setiap pekerjaan ada resikonya. Ini kerja di rumah sakit mungkin seperti ini resikonya, bertemu dengan hal-hal yang mistis kayak gini kan udah lumrah ya kayak gitu. Selanjutnya nih, ada kejadian lagi. Kenapa ya? Kok saya setiap shift malam itu selalu aja ketemu kejadian-kejadian kayak gitu. Pasti ada yang ngalamin kejadian ya? Pasti ada yang ngalamin kejadian kayak gitu kan. Nah, pas saya lagi jaga malam, shift malam lagi nih kejadiannya. Saya lagi shift malam. Kebetulan posisi meja piket itu pas searah dengan pintu kamar pasien nih. Pintu kamar pasien ini terbuka.
Saya ngelihat ibu-ibu tergopoh-gopoh sambil bawa-bawa tiang infus mau ke kamar mandi. Saya lari dong otomatis karena teman-teman saya udah terlelap nih, udah tidur. Saya lari, ibu mau kemana? Mau ke toilet, saya antar, saya pikir gitu kan. Saya antar sampai depan pintu. Nah si ibu masuklah ke dalam. Iya. Saya tungguin kok sampai 15 menit. Kan kalau cuma pipis aja 15 menit udah lama banget loh mas. Nggak mungkin sampai setengah jam kan. Saya ketok-ketok, bu sudah selesai apa belum? Bisa nggak ceboknya gitu kan. Nggak jawab juga nih, nggak ada jawaban, diam aja. Terus saya semakin curiga dong, takut khawatir si ibu apa jatuh atau kenapa. Saya buka, kebetulan pintunya nggak dikunci. Saya buka pelan-pelan, saya semakin lebarin. Loh, kok si ibunya nggak ada gitu. Wah, nggak ada ibu-ibunya nih? Nggak ada. Nah, saya makin tambah panik ya. Saya lewatin malam itu sampai pagi. Nah, ada dokter nih datang visit. Saya temenin. Belum nyampe ke tempat tidur pasien yang itu nih. Gitu kan. Masih di sebelahnya masih 2 pasien lagi lah gitu. Tek udah selesai, saya nemenin dokter visit. Pas nyampe di rangka berikutnya, loh, pasien yang di sini kemana? Kok nggak ada? Saya tanya dong sama yang sebelahnya. Bu, dokter, pasien yang sebelah sini kemana? Loh, kan meninggal mbak kemarin siang, sebelum mbak shift malam. Wah, di situ saya kacau banget, semakin takut saya. Pasien ini yang kakak lihat di toilet atau gimana nih? Iya, pasien ini yang saya lihat di toilet semalam itu ternyata udah nggak ada mas, udah meninggal siangnya. Yang dianterin kakak ya? Yang saya anterin ke kamar mandi. Iya. Kok kejadiannya kenapa terus menerus gitu kan? Ya mungkin apa ini resikonya. Tapi kenapa terlalu sering gitu ya ke saya. Kebetulan shift malam terus gitu kan kejadiannya. Ya mungkin teman-teman juga mungkin punya cerita yang sama, tapi kan saya nggak mau mengorek itu ya dari teman-teman saya. Ya udah pribadi masing-masing gitu kan. Tapi saya berpikir positif aja sih, mungkin ya si ibu ini pamitan sama saya gitu kan, atau kayak gimana. Ya mungkin suster-suster yang lain juga ngalamin hal yang sama, tapi kan mereka nggak cerita, atau saya juga pun nggak cerita sama mereka. Jadi kita masing-masing aja. Ya. Beberapa minggu kemudian nih, shift malam lagi nih bang. Jam 1, sebelum jam 1 lah, jam 12-an tuh, saya biasa ngecek-ngecekin dulu nih ke kamar pasien kan. Nah, udah aman. Ada sih salah satu pasien yang infusannya udah mau habis. Cuma saya pikir, masih sekitar segini lagi lah, aman lah gitu kan. Saya balik kan ke depan, ke meja piket. Saya tidur ayam. Lah, saya bablas nih. Sampai jam 4. Saya langsung buru-buru dong, karena saya ingat semalam tuh ada infusan yang udah mau habis. Saya buru-buru langsung masuk ke kamar. Saya kaget loh, kok infusan udah ganti kan gitu ya. Nah, terus si ibu-ibu sebelah negor saya. Suster, semalam kok jam tumben banget datang ke kamar ganti infusan. Diem aja, saya tanya juga diem aja gitu kan. Nggak ada senyumnya sama sekali, kelihatan murung. Pokoknya jutek dah suster gitu kan, kayak lagi ada masalah. Kenapa sus? Loh, saya makin bingung kan ya. Akhirnya saya balik tuh ke meja piket, saya cerita dah. Habis sudah ngalamin kejadian udah banyak kan, saya pikir udah banyak banget nih. Cerita aja lah, berbagi pengalaman sama temen. Ternyata teman saya juga cerita, sering ngalamin kejadian kayak gitu. Jadi kata teman saya nih, ada kejadian tahun 2010-an gitulah.
ada salah satu suster di rumah sakit ini nih meninggal pas balik dari tugas. Iya. Pas balik piket, kecelakaan si suster ini. Jadi ini hantunya ini nakal, suka nyerupain pasien. Oh, suka jadi memanipulasi lah ya. Manipulasi. Iya. Ya, yang seadanya di rumah sakit ya. Mau pasien, mau dokter, mau suster. Jadi kayak gitu. Jadi yang selama ini saya lihat itu ya si suster yang udah meninggal itu, dia nyaruin kemana-mana gitu. Manipulasi lah intinya gitu. Jadi ternyata bukan saya aja yang ngalamin kejadian-kejadian. Jadi beberapa teman Kak Wati sendiri. Saya juga ngalamin, cuma mereka nggak mau cerita. Pas saya cerita baru mereka ngebuka nih semuanya sama saya. Oh ternyata kita sama gitu kan. Sama-sama ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu. Jadi segitu aja sih Mas. Pengalaman saya yang menurut saya ekstrim. Yang sampai saya ceritain di sini nih selama saya bekerja jadi perawat ya di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Ya, yang menurut saya pantas diceritain di sinilah gitu kan. Mungkin kalau kejadian-kejadian kayak benda bergerak, itu mah udah biasa ya, udah makanan sehari-hari saya bekerja di rumah sakit. Itu bagi Kak Wati nggak ekstrim lah ya? Nggak ekstrim, itu biasa aja. Nah ini yang beberapa cerita yang tadi saya ceritain itu ya menurut saya benar-benar ekstrim Mas, makanya saya berani speak up di sini gitu. Iya. Berarti memang nggak cuma Kak Wati nih ya, tadi kan teman-temannya juga mengalami kejadian-kejadian ya. Oke. Tapi nanti kita bakal lanjut di sesi pertanyaan Kak ya. Ya Kak Wati, yang saya mau tanyain di awal ini, pasien yang lansia ini, yang nenek-nenek ya, yang tadi Kak Wati bilang udah Kak Wati anggap seperti nenek Kak Wati sendiri lah. Iya. Udah saking dekatnya gitu ya. Saking dekatnya. Jadi pertama kali Kak Wati melihat nenek ini, sebenarnya Kak Wati nggak tahu nih kalau si nenek ini udah meninggal di pas maghrib itu ya? Nggak tahu. Kalau saya tahu ya mungkin saya nggak kepikiran aneh-aneh dong gitu kan. Iya. Memang yang pas Kak Wati lihat lagi ambil wudhu, nenek ini kelihatannya segar bugar aja nih atau gimana nih? Ya biasa aja sih, cuma mungkin mukanya agak pucet aja gitu Mas. Oh, iya. Dan dia juga nggak menatap saya gitu. Cuma saya memang lihat dia lewat aja gitu. Cuma lewat aja gitu ya? Mukanya agak pucet. Datar aja nih? Datar aja, dia nggak senyum, nggak apa, pokoknya datar aja. Nggak ada respon gitu kalau menurut saya ya. Bukan nggak ada respon sih, ya lebih datar aja gitu. Nggak kayak biasanya kan, kalau biasanya kita berinteraksi ya ada senyum, ada obrolan. Ini nggak ada sama sekali gitu. Oh jadi menurut kakak si nenek ini udah segar terus mau sholat nih ya? Mau sholat, saya pikir udah sehat mau sholat, ya udahlah. Saya lanjut wudhu lagi kan. Saya lanjut wudhu lagi, selesai wudhu saya ke musola lah, si nenek nggak ada. Saya pikir udah selesai sholat gitu ya. Udah saya lanjutin sholat. Di situ masih positive thinking lah. Saya masih positive thinking, nggak mikir aneh-aneh gitu. Ternyata pas sampai di ruangan baru saya tahu kalau si nenek itu udah nggak ada. Gitu. Sampai keluarganya minta maaf ke kita kan, ya namanya dia sering ini kakak yang merawat gitu ya. Nitipin si nenek sama saya kan gitu. Iya. Terus sama kejadian yang kedua Kak, yang pas shift malam, ketika kakak melihat ada salah satu pasien ibu-ibu ya, yang lagi bawa-bawa impusan, kan kakak menghampirin ya. Iya, saya lari tuh tergopoh-gopoh karena saya ngelihat dia bawa-bawa tiang infus sendiri kan, ya namanya kita sih naluri aja gitu kan sebagai perawat gitu. Iya betul. Nah si ibu-ibu ini sendiri responnya seperti apa nih ketika kakak menghampiri nih? Ya sama seperti si nenek yang sebelumnya ya, saya ngelihat dia ya datar aja, nggak ada senyum, nggak apa, pucet gitu. Tapi saya nggak berpikiran si nenek ini siapa, si nenek ini kenapa gitu. Saya nggak berpikir, ya saya positive thinking aja Mas sama pasien-pasien itu. Ibu-ibu ini sama sekali nggak ngerespon ya? Nggak ngerespon, cuma kayak karena memang udah tugas saya, kewajiban saya sebagai perawat, ya saya antar aja gitu. Saya nggak mikir aneh-aneh, tapi ya saya taunya pas saya buka pintu kamar mandi itu ternyata nggak ada gitu. Besoknya ketahuan dapat kabar ternyata si pasien udah nggak ada, meninggal. Udah meninggal gitu. Ya. Jadi kayaknya pasien-pasien itu tuh
berpamitan gitu loh sama Iya. saya ya, pamit lah gitu Positive sama saya. thinking-nya ke situ lah ya. Positive thinking-nya ke situ, mungkin mengucapkan terima kasih, tapi kan dia nggak bisa berkomunikasi dengan kita. Iya. gitu. Tapi memang kakak jelas banget ya melihat si Jelas sosok banget, ibu ini gitu ya. Jelas banget. Maksudnya bentuknya padat ya? Bentuknya dia gitu, menyerupai lah gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ya itu jin atau setan atau apa ya, kita nggak tahu. Pokoknya Iya. menyerupai si ibu itulah gitu. Iya. Sama kejadian yang ketika kakak ketiduran nih. Ada salah satu infus pasien yang Habis. iya air infusnya ya. Air infusannya habis. Nah kan ketika si pasien ini nanya ke kakak, gimana nih respon kakak nih? Ya saya jawab aja pas dia nanya, bukan keluarga pasien ya, tapi lebih tepatnya keluarga sebelahnya si pasien yang saya mau ganti infusnya ini nih. Iya. Menurut si tetangga sebelahnya Iya. gitu kan. Ya saya jawab aja karena saya nggak mau mikir nanti keluarganya mikir aneh-aneh gitu kan, ternyata di sini ada setannya, banyak hantunya atau kayak gimana gitu kan. Saya nggak mau, ini saya jawab aja, oh iya bu gitu. Udah saya simpelin aja jawabnya gitu, udah saya tinggal. Iya, padahal dengan sadar diri banget nih kalau kakak, kalau itu bukan saya gitu. berarti siapa nih yang mengganti? Itu Yang dia. anehnya lagi air infusannya ini udah diganti baru gitu ya? Diganti baru gitu. Iya, jadi Saya teka-teki bingung sih. kan ya, jadi teka-teki. Ya, selidik ya seperti itu lah kejadian. Iya, dan Jadi ternyata ada flashback. Oh iya, ternyata memang di tahun 2010 ini ada salah satu suster atau perawat lah ya meninggal dengan keadaan yang kecelakaan gitu ya. Meninggal kecelakaan. Jadi dia iseng lah ya, si arwahnya ini iseng. Iya, mungkin ya, suka yang memanipulasi lah ya. Manipulasi orang-orang gitu, pasien lah, Iya. perawat lah ya kayak gitu. Termasuk teman saya yang si Ita itu tuh. Iya, yang di yang tempat obat itu lah ya. Yang di farmasi gitu. Iya. Dia ternyata menyerupai si Ita juga gitu. Tapi kalau si ibu yang nenek-nenek yang tadi saya lihat di musola sama yang saya antar ke toilet itu memang mungkin itu dia nggak sengaja ya, apa ya, menurut dia mungkin dia berpamitan sama kita gitu. Sama satu lagi nih Kak, terakhir kejadian yang ketika kakak selesai dari toilet nih, keluar dari toilet kan tadi kakak ngelihat ada wanita nih. Iya, wanita itu dia memakai baju daster atau gimana nih maksudnya? Ya saya sih nggak tahu fisiknya jelasnya seperti apa ya, yang saya tahu itu cuma Jaraknya kira-kira kisaran ada nih berapa, 20-30 meter kah? Dari jarak kakak nih? 30 meteran lah ya. Oh. 30 meter. Jadi nggak terlalu, ya jelas sih, jelas wujudnya gitu kan. Iya, padat gitu ya. Padat, jelas, kelihatan. Tapi dia membelakangi Kak Wati nih? Posisinya membelakangi saya. Mungkin kalau mukanya madep saya kabur. Iya. Saat itu juga pun saya juga udah buru-buru cabut kan, buru-buru Iya, pergi. dia berdarah-darah nih Kak, Iya, dari berdarah-darah. bawah Pokoknya bajunya. badannya itu, bajunya itu penuh darah. Penuh darah nih. Saya nggak tahu ya, mungkin si suster yang tadi kecelakaan itu kali. Bisa kalau disangkut pautin nih, cuman kita Cuman berpikir ya, positif thinking positive untuk makhluk lain lah yang aja nyumprai gitu. mungkin. Kayak gitu mas. Oke ya, mungkin ya di sini kakak nggak speak up terlalu banyak ya, tapi yang menurut kakak ekstrim aja nih, Ekstrim yang aja. kakak mau ceritain di dimensi mistik gitu ya. Betul. Ya sekali lagi terima kasih banyak Kak Wati udah meluangkan waktunya untuk bercerita di dimensi mistik nih. Sama-sama mas, saya juga berterima kasih sudah diundang ke dimensi mistik. Terima kasih banyak Kak. Tapi untuk saat ini kakak udah nggak bertugas nih di rumah sakit itu ya? Sudah nggak bertugas. Sudah nggak bertugas lah ya. Resign lah ya, udah ganti profesi lah ya. Ganti profesi. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Wati, sukses terus buat karirnya dan salam buat keluarga di rumah Kak. Ya, sukses terus buat dimensi mistik ke depannya. Amin Kak. Semoga bisa diundang lagi next time. Oh iya, terima kasih boleh tuh Kak kalau ada cerita lagi ya Kak. Ya, boleh. Di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Wati kali ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Wati kali ini. Ya akhir kata, gue akhiri video ini, gue Aris Dimensi Mistik beserta Kak Wati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wati terima kasih banyak. Sama-sama mas.